Ahmad yang saat ini sedang melanjutkan pendidikan di bangku kuliah di suatu kota bersama dengan keluarganya. Pada hari ini di mana ketika Ahmad sedang melakukan ujian akhir di kampusnya, bersama dengan sahabat kecilnya yaitu Cecil. Ketika ujiannya telah usai, Cecil pun menghampiri Ahmad. Mat, nanti liburan ada rencana mau kemana? Tanyaku. Gak tahu nih, gua gak ada rencana, paling ya di rumah aja, jawab Ahmad sambil mengemas barangnya. Ahmad yang meninggalkan Cecil di ruangan itu seketika mendapatkan sebuah telepon dari ibunya. Nak, ujiannya udah selesai. Tanya ibu Ahmad. Udah kok bu, ini lagi mau pulang. Ada apa emangnya bu? Ya udah nak, kamu pulang aja dulu, nanti kalau sudah sampai di rumah ibu kasih tahu. Setelah mendapatkan telepon dari ibunya, Ahmad pun bergegas untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Ahmad langsung menghampiri ibunya. Ada apa bu? Tanya Ahmad. Ini Mat, kamu besok pergi ke rumah kakek ya, bersih-bersih di sana dan kalau bisa ajak teman biar kamu gak sendirian di sana. Emangnya kenapa bu? Rumah itu kan udah tua, buat apa dibersihin? Lagian kalau dibersihin juga gak ada yang nempatin kan? Rumah itu kan sudah lama tidak dibersihkan, nanti malah rumah itu dianggap angker. Halah bu, ngapain masih percaya sama hal kayak gituan? Ini kan zamannya udah beda. Sontak Ahmad dengan menaikkan nada suaranya. Ya udahlah sana kamu bersihin aja, biar rumah itu keurus. Iya dah bu, besok Ahmad kesana sama teman. Sambil merasa kesal Ahmad langsung menuju kamarnya dan langsung menelepon Cecil. Cil, besok lo sibuk gak? Enggak Mat, ada apa emangnya? Besok bantuin gua ya, bersih-bersih di rumah kakek gua itu. Iya Mat, besok jemput aku ya. Setelah mengabari Cecil untuk membantu membersihkan rumah kakeknya, Ahmad pun bermain handphone sembari berbaring di kasur. Dia menemukan sebuah informasi yang dimana isinya itu mengenai rumah angker. Dalam artikel itu, Ahmad membaca bahwa ketika rumah sudah lama tidak ditempati dan dibersihkan, maka rumah tersebut akan menjadi tempat berkumpulnya para makhluk halus. Halah, masih aja percaya sama hal kayak gituan. Hei, makhluk halus itu gak ada di sini, mereka udah beda alam, cuatnya sambil membaca artikel. Ahmad pun mematikan handphonenya dan langsung tidur. Keesokan harinya, pada saat matahari mulai terbit, Ahmad bangun dari tempat tidurnya untuk bersiap-siap pergi ke tempat kakeknya. Selang beberapa lama ketika ia sudah selesai bersiap-siap, Ahmad pun langsung mengabari Cecil kalau ia akan segera menjemputnya dan menyuruh Cecil bersiap-siap. Cil, udah siap belum? Ini lagi dandan Mat. Ya udah gua jemput sekarang ya. Ahmad langsung keluar dari dalam rumahnya dan menaiki motornya menuju rumah Cecil, yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumahnya. Sesampainya di rumah Cecil, Ahmad menunggu sambil membayangkan bahwa rumah kakeknya itu penuh dengan makhluk halus dan mengganggu mereka ketika membersihkan rumah tersebut karena melihat artikel yang ia baca kemarin. Cecil yang melihat Ahmad sedang melamun, datang dan mengagetkan Ahmad. Apaan sih lu Cil, ngagetin gua aja, sontak Ahmad yang merasa terkejut. Ya, lagian kamu ngapain ngelamun sendirian? Ya udah, ayo berangkat sekarang. Ketika matahari sedang berada di atas kepala, Ahmad dan Cecil langsung berangkat menuju rumah kakeknya yang berada di sebuah desa terpencil. Hingga jarak dari kota hingga desa cukup jauh. Dalam perjalanannya, Ahmad yang merasa penasaran dengan adanya makhluk halus pun menanyakannya pada Cecil. Cil, menurut lo makhluk halus itu ada gak sih? Tumben kamu nanya hal beginian, biasanya kamu paling gak percaya sama hal kayak beginian. Ya gua mau tahu aja itu beneran ada apa enggak. Kalau aku sih percaya sama yang namanya makhluk halus, apalagi mitos-mitos yang berbau horor itu. Jadi lo percaya, kalau rumah yang sudah lama ditinggal dan gak dibersihin itu bakal jadi sarangnya makhluk halus? Iya, setelah mendengar bahwa Cecil percaya dengan makhluk halus itu ada, namun Ahmad masih meragukan hal itu. Bagi dia makhluk halus hanyalah sebuah mitos belaka. Perjalanan yang begitu jauh telah ditempuh mereka selama 3 jam lebih hingga memasuki waktu sore hari, dan mereka masih berada dalam perjalanan. Mat, istirahat dulu yuk. Capek tahu perjalanannya jauh. Iya, ini sekalian ngisi bensin juga, sudah mau habis. Selagi Ahmad sedang menunggu antrian untuk mengisi bensin, Cecil yang sedang merasa kelaparan pun membeli jajanan cilok yang ada di dekatnya. Mang, beli ciloknya 5.000 aja ya. Iya mas.
Oh iya Mang, mau nanya kalau ke desa Ngulon masih lama gak dari sini? Ya, tempatnya masih lumayan jauh Mas, kalau dari sini sekitar 1 atau 2 jam lagi paling lama. Ini Mas ciloknya. Oh gitu ya Mang, makasih ya Mang. Hati-hati ya Mas ketika sudah sampai di desa Ngulon. Kenapa Mang sambil memasang muka bingung? Mereka masih percaya sama hal-hal mitos yang mengundang makhluk halus. Oh gitu ya Mang, makasih ya informasinya. Selang beberapa menit, Ahmad telah selesai mengisi bensin motornya, dan bersiap untuk melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanannya menuju desa Ngulon, jalanan terlihat sepi meskipun hari masih sore dan jalanan tersebut dikelilingi pohon jati hingga memasuki desa. Cecil yang merasa agak aneh dan gelisah dengan jalanannya lebih memilih untuk memperhatikan daripada membicarakannya kepada Ahmad. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan hingga kurang lebih 4 jam, mereka tiba di desa Ngulon. Cecil yang membenarkan perkataan dari tukang cilok itu, melihat bahwa di sepanjang desa itu, terlihat banyak sekali sesajen yang ditaruh di pinggir jalan terutama di pohon jati yang ukurannya cukup besar. Cecil yang merasa resah dengan desa itu pun seketika menjadi takut. Mat, kok serem gini ya jalannya? Yaelah Cil, ini emang kebiasaan mereka kayak gini kok. Tapi serem Mat, jadi merinding aku. Halah, gak usah penakut gitu dong, gua dulu waktu kecil aja sering di sini, biasa aja tuh. Cecil yang sedari tadi berdoa dan menyadari bahwa desa ini sangatlah menyeramkan baginya, karena jarang sekali ia melihat penduduk yang lalu lalang di jalanan. Tepat ketika langit sudah terlihat memerah, akhirnya mereka sampai di rumah yang terlihat sangat tua, kotor dan berantakan, seperti lama tidak dibersihkan. Ahmad yang sedang memarkirkan motornya langsung mengabari orang tuanya. Halo Bu, halo Nak, ini Ahmad sudah sampai di rumah kakek. Rumahnya kotor banget Bu, berantakan, jadi males mau bersihinnya. Jangan gitu Nak, walaupun berantakan juga itu kan tetap rumah kakek kamu. Oh iya, Ibu mau ngasih tahu aja, pamali bersih-bersih di malam hari Nak. Ahmad yang tidak percaya akan mitos itu pun sontak menaikkan nada suaranya. Halah Bu, gak usah khawatir, gak bakalan ada hal seperti itu. Ya udah Nak, Ibu kan cuman ngasih tahu aja. Hati-hati ya. Ketika Ahmad selesai berbicara dengan orang tuanya, Cecil melihat keadaan rumah itu dan merasakan hawa yang membuat dia ragu untuk memasuki rumah tersebut. Mat, yakin kamu mau bersih-bersih sekarang? Ini kan udah mau gelap. Pamali tahu gak, lo ini mirip orang tua gua aja deh Cil, masih percaya sama hal kayak gituan. Ahmad dan Cecil segera memasuki rumah itu, namun ketika mereka mencoba membuka pintu itu susah dibuka. Mereka mencoba berulang kali untuk berusaha membuka pintu dengan kunci yang dibawanya. Ahmad yang merasa kesal dan tidak sabaran, memutuskan untuk menendang pintu hingga pintu itu pun terbuka. Sementara Cecil yang melihat hal itu pun geram akan kelakuan Ahmad. Mat, apaan sih, kamu kok gak sabaran banget jadi orang? Ya kalau gak diginiin, mau sampai kapan pintunya mau kebuka? Ya wajar aja lah, pintu udah tua kayak gini kok. Setelah pintu rumah terbuka, sejenak mereka melihat keadaan ruangan yang sangat berdebu dan berantakan. Hadeh, kotor banget sih. Jangankan manusia, setan aja gak bakal betah di sini, sontak Ahmad. Udahlah Mat, kamu tuh dari tadi ngeluh terus, nanti mereka datang kamu takut lagi. Gua takut. Jangan bercanda deh lo Cil sambil tertawa. Cecil yang merasa jengkel dengan ulah Ahmad, ia pun langsung bergerak mengambil sapu dan mulai membersihkan ruangan itu. Sementara Ahmad berjalan menuju kursi tua dalam ruangan itu. Ketika Ahmad duduk di kursi itu, ia memandangi sekitar sambil bersiul. Cecil yang mendengar Ahmad bersiul merasa kesal dan menegurnya. Mat, pamali tahu gak sih bersiul malam-malam? Merasa geram karena ditegur oleh Cecil, Ahmad pun mulai mengeraskan suara siulannya. Mat, kamu tuh dikasih tahu kok ngeyel ya? Menaikkan nada suaranya. Cil, dari tadi lo tuh bahasnya pamali-pamali terus dah. Iya aku tahu kamu gak percaya sama yang namanya mitos kayak gitu, tapi seenggaknya ya menghormati mitos di sini. Iya deh, daripada kamu kayak gitu, mending bantuin sini biar cepat selesai. Ahmad yang mendengar omongan Cecil pun langsung berdiri mengambil sapu dan mulai membersihkan kamar tidur, sedangkan Cecil membersihkan ruang tamu.
Suasana yang begitu sunyi serta cahaya lampu yang tidak begitu terang menambah suasana rumah begitu menyeramkan. Kamar yang begitu berantakan, lemari yang sudah tua dan lapuk, serta barang peninggalan kakek dan neneknya masih tersimpan dengan jelas di kamar itu. Ahmad yang melihat keadaan sambil membersihkan kamar ini, merasa sedang diawasi dari belakang, namun ketika ia menoleh ke belakang tidak ada apa-apa, dan Ahmad pun melanjutkan untuk membersihkan kamar itu. Tiba-tiba dari arah luar kamar ada bunyi benda jatuh yang sangat keras. Mendengar suara itu, Ahmad pun kaget. "Cil, lo ngapain sih, sampai ngejatuhin barang segala, kaget gua nih." "Apaan sih Mat, aku dari tadi aja gak pernah nyentuh barang-barang di sini. Lagian di ruang tamu kan kamu tahu sendiri cuman ada meja, kursi sama lemari doang. Ini dah malam, jangan bercanda terus Cil." "Heh, aku nih gak kayak kamu ya yang sering bercanda." Ahmad yang masih bingung dan kaget dengan suara itu tetap melanjutkan bersih-bersihnya. Namun, kali ini bukan suara benda yang jatuh melainkan pintu lemari yang terbuka sendiri dengan kunci lemari yang ada di meja. Ahmad yang melihat pintu lemari yang terbuka sendiri merasa bingung dan menghampiri lemari itu. Dasar lemari tua, gak ada angin dan pintunya udah dikunci malah kebuka sendiri sambil menutup dan mengunci kembali pintu lemari. Saat Ahmad menutup kembali pintu lemari itu, seketika lampu di rumah itu kedap-kedip dan akhirnya mati dengan sendirinya. Mat, kok gini lampunya?" "Ya, mana gua tahu Cil." Dengan keadaan yang begitu gelap, dan sunyi membuat Ahmad semakin cemas dan bingung akan hal-hal yang janggal ini. Saat Ahmad sedang mengambil handphone di sakunya, ia pun merasa ada yang berbisik di telinga kirinya dan secara refleks ia menoleh ke kiri sambil menyenteri kamar itu dengan handphone. Ia merasa takut dan bingung, namun Ahmad berpikir bahwa Cecil yang telah memanggilnya, karena di dalam rumah tersebut hanya ada mereka berdua saja. "Cil, ngapain lo manggil gua?" "Apaan sih Mat, kamu tuh dari tadi ngekayal terus deh. Jangan bohong Cil, gua tadi dengar ada suara yang manggil nama gua." "Udah deh Mat, kamu nih jangan bikin aku takut. Udah tahu lagi suasananya lagi gelap dan sunyi gini." Ahmad yang mendengar perkataan Cecil menjadi semakin takut, dan lagi pintu lemari itu terbuka dengan sendirinya. Setelah melihat kejadian itu Ahmad langsung keluar dari kamar dan menghampiri Cecil. "Cil, kayaknya rumah ini serem deh," merasa takut. Cecil yang bingung melihat Ahmad yang tidak biasa menampakkan wajah takutnya kini semakin percaya dengan adanya makhluk halus dalam rumah itu. "Kamu sih, makanya kalau dikasih tahu itu didengerin. Walaupun kamu gak percaya tetap aja kita harus hormat sama budaya yang ada di sini." "Iya deh Cil, kali ini gua yang salah." Tiba-tiba lampu kembali hidup kembali, dan mereka mendengar suara wanita tertawa dengan sangat jelasnya. Meja dan kursi bergerak sendiri, benda-benda berjatuhan, dan pintu rumah yang terbuka dengan sendirinya. Mereka yang sudah ketakutan langsung menuju pintu keluar, namun pintu itu tertutup dengan sendirinya. "Mat, tenang Mat, jangan khawatir. Kita hanya harus berdoa dalam keadaan seperti ini." Ahmad yang sudah mencapai batas ketakutannya pun secara refleks menendang pintu itu berkali-kali hingga terbuka. Mereka pun langsung pergi keluar dengan tergesa-gesa. Tetapi saat mereka hendak menyalakan motornya, pintu rumah itu menutup dengan sendirinya. Ahmad yang langsung menancapkan gasnya pun langsung pergi meninggalkan rumah itu. Gelap, sunyi dan sepi jalanan pada malam hari membuat mereka semakin panik. Tidak hanya di rumah itu saja mereka diganggu, tetapi ketika di perjalanan juga mereka diganggu. Mereka mendengar lagi suara tertawaan yang mereka dengar di rumah kakek Ahmad. Makin panik dan takut, ia menambah kecepatan motornya. Mat, gak usah ngebut juga kali, aku tahu kamu takut. Tapi ya seenggaknya kita pulang juga harus selamat. Ahmad yang tidak mendengarkan perkataan Cecil semakin menambah kecepatannya. Perjalanan yang mereka lalui hingga menuju jalan besar cukup memakan waktu yang lama. Dengan perasaan yang panik dan takut saat di perjalanan, Ahmad pun menyesali apa yang ia perbuat dan harus mendapatkan hukuman dari apa yang dia lakukan. Baru kali ini gua sampai ketakutan seperti itu.
Dari sini gua belajar banyak hal, makhluk halus itu memang ada, dan kita harus menghormati budaya yang ada. Sifat kamu tuh harus dirubah Mat, jangan kayak gitu lagi. Iya deh Cil, gua minta maaf sama kejadian yang tadi. Setelah perjalanan panjang di desa Ngulon yang membuat mereka panik dan takut, akhirnya mereka sampai pada jalan besar yang ramai akan kendaraan lalu lalang dan pulang ke tempat mereka berasal.